Halo, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Hari ini kembali lagi saya ada di YouTube dan kali ini saya bersama dengan seorang kakak yang luar biasa. Saya mengenalnya dari muda. Sekarang awet muda. Yes. Sekarang anak bikin cap. Pindah ke Bunda. Sarah. Hai, shalom. Saya dengan Kak Adi. Iya, ini ke teman-teman pasti ada yang sudah mengenal, ada yang mungkin ya itu Kak Adi gitu. Nah, gitu ya. Apalagi lihat atasnya ya. Iya. Nah, Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang kekuatan atau apa ya? Kenapa kita masih bisa awet di pelayanan anak atau dan sekolah minggu? bertahan ya. Nah, Kak Adi dari tahun berapa Kak Adi? Kalau aku melayani anak atau jadi guru sekolah minggu, kalau dihitung range waktunya ya dari remaja ya, dari remaja. Ya karena memang di latar belakangnya dulu sebetulnya saya kan anak yang nakal, aktif. Tapi saya bersyukur ada satu mentor guru sekolah minggu yang cukup luar biasa yang justru menemukan talenta yang unik. Nah, itu yang sampai sekarang menjadi satu pegangan buat saya bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu perlu istilahnya gini. Mereka ini atau kita menemukan sesuatu yang unik itu. Dan saya bersyukur bertemu dengan kakak pembina saya ini yang sampai akhirnya diceburkan. Walaupun kan awalnya ikut-ikutan, meniru, tapi akhirnya itu juga menjadi satu sesuatu yang positif, ternyata yang melengkapi. Oke. Nah, kita kan tahu ya kalau pelayanan anak itu kan menurut saya nggak mudah ya. Sangat Pasti ada apa namanya fluktuatifnya gitu. itu. Kak Adi, tipsnya bagaimana biar kita tuh tetap kuat, tetap konsisten berada di pelayanan anak? Ya, kalau kita berbicara secara rohani, tentunya motivasi dulu. Motivasi, lalu yang kedua panggilan. Jadi paling tidak saya harus tahu dulu panggilan saya ini apa, gitu kan? Panggilan saya ini apa, kemudian ditutup lagi atau dilengkapi lagi dengan motivasi. Kemudian yang ketiga berarti explore ya, kemauan untuk tidak cukup hanya karena aku bisa, aku senang dengan anak, itu tidak cukup. Ternyata butuh sesuatu yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi, menggali lagi sampai kita benar-benar menemukan satu kemasan. Oh iya, ini loh memang panggilan aku ada di dalam pelayanan anak itu. Nah, ini kan kita sudah berjalan dari generasi ke generasi kan. Karena saya ingat kita kan dulu ketika kita masih remaja, masih muda sampai sekarang gitu kan. Betul. Kata orang kan awet muda, kita kan awet tua. Gitu, Maksudnya betul. kita tua itu pasti. Nah, kalau kita ngelihat anak-anak kita kan cepet banget tuh Kak Adi. Sangat. Misalnya tiba-tiba dia berkembang sampai akhirnya dia sudah bekerja. Nah, Betul. kita kan seperti ini terus nih. Gitu kan. Nah, dari generasi ke generasi kan kita ngajar beda dengan zaman dulu kan. Sangat. Bagaimana caranya agar Kak Adi itu bisa mengikuti perkembangan yang ada? Kan nggak mudah tuh anak-anak bisa terima kita gitu. Gimana Kak Adi? Nah, yang pasti ini kemauan kita untuk belajar, tidak puas dengan apa yang sudah kita punya. Makanya suatu saat nih ada satu cerita ketika saya mengikuti satu seminar children conference yang cukup besar.
ternyata ada satu peserta yang kenal gitu, ih Kak Adi kok masih ikut belajar. Nah, tentunya saya sudah punya satu jawaban. Ya memang itu yang saya perlukan. Jadi artinya gini, sesuatu ini akan berkembang setiap, bahkan besok pun sudah berbeda. Tapi apakah kita mau mengeksplor itu, mau menggali itu, mau belajar tentang hal itu, ditambah lagi melengkapi. Nah, melengkapi ini dari mana? Tentunya saya butuh teman-teman yang satu visi, teman-teman yang punya panggilan yang sama untuk saling melengkapi. Dan itu yang mungkin ya, bukan mungkin, tapi saya terlalu percaya sampai hari ini. Saya bersyukur untuk itu. Iya. Wah, ini sebenarnya kalau kita kupas banyak banget nih. Panjang. Apa yang ada di otaknya Kak Adi. Betul. Termasuk nanti Kak Adi kan tetap energik, Amin. tetap kreatif. Tapi sebelum kita tutup, kita pengen tanya dulu tips untuk kreatif gimana? Nah, oke. Untuk tips untuk kreatif, yang pertama tentunya ya kita harus tahu dulu kelebihan kita atau talenta kita, passionnya kita apa. Nah, itu yang harus kita selalu satu, kita pertahankan, yang kedua kita perlengkapi, dan yang ketiga ya terus kita asah, terus berlatih, terus dilengkapi dan dilengkapi. Tentunya kita harus menemukan, yang paling penting adalah ciri. Nah, cirinya Kak Adi ini apa? Cirinya Kak Adi adalah orang yang moving. Kita nggak bisa menjadi, kita bisa mengidolakan orang, tapi kita tidak bisa menjadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri. Ya inilah Kak Adi. Gitu. Oke, pesan buat guru-guru sekolah minggu. Kayaknya pasti itu ya. Betul. Jadi jangan takut jadi diri sendiri. Unik itu mahal. Oke, itu dia teman-teman. Nanti next akan aku gali lagi, kenalan lebih jauh lagi dengan Kak Adi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.